Buat beberapa kalangan, mobilitas dan juga sisi security adalah hal utama yang menjadi tolak ukur dalam memilih laptop. Dan sepertinya Asus membaca akan hal tersebut dengan menghadirkan desain laptop yang tidak hanya ramping dan juga ringan, tapi juga dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan terkini, yaitu Asus ExpertBook B9400 CEA. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan membahas lagi sebuah laptop tipis dan juga super ringan dari Asus. Dan laptop yang akan kita review kali ini tuh adalah Asus ExpertBook B9400 CEA. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut. Prosesor generasi ke-11 Intel Core vPro i7 1165G7, RAM 16GB LPDDR4X Dual Channel 4,2 GHz, storage NVMe dengan kapasitas 1 TB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan shared memory sebesar 1 GB, layar IPS panel 14 inch 8 bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD, dan refresh rate sebesar 60 Hz. Hadir dengan tampilan yang boxy, Asus ExpertBook B9400 CEA ini tuh masih mengusung visual yang sama dengan saudaranya dari seri ZenBook. Dan dari segi build quality, laptop ini juga masih menggunakan material bodi yang sama dengan seri ExpertBook pendahulunya, yaitu campuran logam magnesium aluminium alloy yang tidak hanya kuat, tapi juga membuat bobot laptop ini tuh terasa sangat ringan. Dengan dimensi 32 x 20,3 cm dan ketebalan sekitar 1,5 cm, serta bobot yang juga kurang dari 1 kg, membuat laptop ini tuh bisa menjadi tool yang sempurna di kalangan profesional, di mana yang dituntut mobilitasnya yang cukup tinggi nih. Bahkan karena enteng banget, teman-teman tuh bisa jadikan laptop ini sebagai bat pingpong kalau misalnya mau, dan kalau banyak duit sih sebenarnya. Lumayan ringan. Atau main badminton juga bisa mungkin ya. Tapi walaupun tipis dan juga ringan, namun bodi laptop ini juga didesain agar kuat. Hal ini mengingat bahwa ini adalah laptop bisnis, sehingga bisa jadi dipakai secara mobile dan berpotensi terpapar hal seperti contohnya jatuh, kena getaran, perubahan suhu, atau hal ekstrim lainnya. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, Asus ExpertBook B9400 CEA ini sudah menjalani beberapa tes ketahanan material, sehingga sudah mendapatkan sertifikasi Military Grade AS/MIL STD 810H. Laptop ini tuh secara fisik dibalut dengan warna biru gelap yang dinamakan Asus dengan Star Black, mulai dari display cover, bagian dalam, sampai ke bagian bawahnya. Jadi secara desain laptop ini lurus-lurus aja gitu, ya, lebih terlihat simple dan juga bersih. Permukaan bodinya juga menggunakan matte finish yang agak kasar sehingga grip tangan kita jadi lebih enak waktu memegang laptop ini. Untuk tampilan display cover, hanya terdapat logo Asus di bagian tengah dengan glossy finish berwarna hitam. Jadi, polos banget bagian display covernya. Kemudian beralih ke bagian dalam, hanya terdapat tulisan Asus ExpertBook di bagian tengah, tepatnya di atas keyboard, yang memiliki desain berwarna abu-abu yang agak samar. Dan di sisi bawah laptop, hanya terdapat 4 kaki dengan bantalan karet dan sebuah grill ventilasi yang berada di tengah, serta ada 2 buah speaker di sisi kanan dan juga kirinya. Kalau kita beralih pada bagian I/O port, Asus ExpertBook B9400 CEA ini sudah mendapatkan update di beberapa bagian. Mulai dari sisi kiri terdapat 2 buah port Thunderbolt 4, di mana dengan adanya 2 port Thunderbolt ini tuh akan sangat membantu banget, terutama kita yang butuh banget kecepatan tinggi dan juga fleksibilitas. Selanjutnya ada 1 port Full HDMI dan juga 1 port RJ45 ataupun Ethernet via micro HDMI port yang dongle-nya disediakan dalam paket penjualan. Kemudian di sisi kanan terdapat sebuah Kensington lock, 1 port USB Type-A 3.2 Gen 2, combo audio port 3,5 mm, 2 LED indikator yaitu untuk baterai dan juga disk activity, dan yang paling penting sebenarnya adalah adanya LED indikator di bagian depan laptop. Ini tepatnya dekat dengan area saat kita membuka layar laptopnya. Dalam kondisi normal, LED indikator ini tuh nggak menyala ya. Namun ketika sedang di-charge, maka akan berwarna merah dan juga akan putih di bagian tengahnya. Tapi kalau misalnya pada saat sudah penuh baterainya, lampu merahnya ini akan berubah menjadi warna hijau. Ini sangat membantu banget terutama kalau kita sedang charge dan laptop dalam kondisi tertutup. Dan LED indikator ini juga akan berubah warna jika kita menggunakan mode performance. Selanjutnya di bagian layar. Asus ExpertBook B9400 CEA ini memiliki settingan layar yang sama dengan seri ExpertBook sebelumnya, yaitu layar dengan panel IPS matte finish dengan ukuran 14 inch dan resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate 60 Hz. Layarnya ini walaupun memiliki ukuran 14 inci, namun dia sudah dilengkapi dengan teknologi Nano Edge yang dapat memaksimalkan area layarnya dengan screen to body ratio hingga 94%.
Hal ini juga dikontribusi oleh ukuran bezel yang tipis, yaitu hanya 0,4 cm pada sisi kanan dan juga kiri, 0,8 cm pada sisi atas, dan 1,3 cm pada sisi bawah. Panel layar yang digunakan laptop ini berasal dari brand AU Optronics dengan kode AUO A48F atau B140HAN06.D. Dan dari segi kualitas, layar laptop ini tuh mendapatkan sedikit peningkatan dari seri ExpertBook yang lalu, di mana dengan tingkat kecerahan maksimalnya tuh hingga 458 nits. Tapi urusan akurasi warna sih, layar laptop ini hanya memiliki 98,7% sRGB dan 71,2% Adobe RGB, serta 69,8% DCI P3. Jadi kalau untuk desain foto ataupun video, akurasi warnanya sebenarnya sih masih masuk lah ya, masih range ya selisih 1% untuk mencapai 100% sRGB harusnya oke lah. Dan kalau untuk menopang layarnya, Asus ExpertBook B9400CA ini sudah memiliki dua engsel di kiri dan kanan dengan fitur andalan Asus, yaitu Ergo Lift, yang akan mengangkat unit laptop hingga 3 derajat ke atas. Hal ini akan sangat membantu banget dalam urusan pendinginan laptop, kualitas audio yang lebih baik, dan juga posisi mengetik yang lebih ergonomis. Secara bukaan layar pun, laptop ini juga sudah mendukung bukaan layar hingga 180 derajat alias flat. Di bagian input device, laptop ini memiliki input device yang nggak jauh berbeda dengan laptop-laptop pada umumnya. Untuk keyboard pada laptop ini masih sama seperti laptop seri ZenBook, yaitu mempergunakan desain dan juga switch membran yang sama. Walaupun begitu, di ExpertBook ini belum mengadaptasi teknologi edge-to-edge keyboard, sehingga masih terdapat ruang di sisi kanan dan juga kiri keyboard yang masih bisa dimanfaatkan lah sebenarnya untuk tombol-tombol lain. Desain keyboardnya ini memiliki warna abu-abu gelap dengan font berwarna putih yang kontras, sehingga memudahkan kita dalam mengetik. Secara feeling mengetik, keyboardnya ini sangat nyaman dipergunakan mengetik dalam tempo cepat. Key travelnya cukup panjang dan responsnya terasa enak. Dan untuk membantu mengetik dalam keadaan gelap, sudah ada juga backlight keyboard berwarna putih yang hanya bisa dimatikan dan juga dihidupkan, tanpa adanya tingkat kecerahan. Tapi Pichel sudah tes kok, backlightnya ini lumayan terang sebenarnya. Dan kalau teman-teman mau aktifkan backlightnya, kita bisa mempergunakan tombol F7. Selanjutnya untuk touchpad, laptop ini dilengkapi dengan touchpad dengan ukuran 13 x 6,5 cm di tengah dari laptopnya. Warna touchpad ini mirip dengan warna bodi laptop keseluruhan, namun dengan tampilan yang lebih polos. Touchpad-nya ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi number pad 2.0, sehingga touchpad-nya bisa kita pergunakan menjadi number pad hanya dengan menahan tombol number pad di bagian kanan atas dari touchpad-nya. Kalau tingkat kecerahannya sendiri terlalu terang, maka kita bisa juga kok atur kecerahannya dengan tahan tombol di kiri atas touchpad untuk menurunkan brightness-nya. Touchpad-nya ini seperti biasa sudah memiliki fitur smart gesture seperti swipe 2 ataupun 3 hingga 4 jari. Kalau untuk tombol klik kiri dan juga klik kanan ini sudah terintegrasi di dalam touchpad-nya, sehingga nggak terlihat secara fisik untuk kedua tombol tersebut. Dan kalau misalnya touchpad-nya lebih ke arah ngeganggu gitu ya, kita bisa disable touchpad-nya dengan kombinasi tombol F6. Kemudian untuk meningkatkan keamanan pada laptop ini, sudah disematkan fingerprint sensor di sisi kanan bawah dari laptop. Ini akan sangat membantu dalam menjaga laptop beserta data yang ada di dalamnya itu aman, sekaligus memudahkan kita sign in Windows tanpa perlu repot-repot lagi ketik password. Asus ExpertBook B9400CA ini tuh dibandingkan dengan laptop Asus lainnya memiliki fitur security yang jauh lebih baik. Karena memang ini ditujukan untuk lingkungan bisnis ataupun personal dengan privacy yang menjadi fokus utama. Oleh karena itu, laptop ini sudah ada fitur yang namanya Trusted Platform Module atau TPM, sehingga memungkinkan enkripsi data dalam laptopnya mempergunakan encryption key yang unik dan hanya bisa dibuka oleh satu perangkat saja. Dan selebihnya tuh nanti akan ada fitur, contohnya kayak fitur USB Storage Block untuk menolak mengakses flash disk tanpa izin, dan juga fitur Secure File Shredder untuk menghancurkan file digital tanpa perlu khawatir bisa direstore oleh orang lain. Lalu ada juga fitur yang namanya Adaptive Lock yang bisa mengunci layar secara otomatis, di mana ini dimungkinkan dengan adanya sensor yang berada di sebelah dari webcamnya. Dan jika sensor ini tidak mendeteksi adanya keberadaan user gitu ya, ada keberadaan oknum di depan layarnya dalam jangka waktu tertentu, maka dia akan otomatis mengunci akan Windows-nya. Fitur ini nanti bisa diaktifkan ataupun disetting pada aplikasi My Asus. Di bagian performa, disinilah yang menjadi pembeda antara ExpertBook sebelumnya dengan ExpertBook B9400CA yang Pichel review kali ini. Laptop Asus ExpertBook B9400CA ini merupakan salah satu laptop Asus yang sudah tersertifikasi Intel Evo, sehingga bisa dipastikan laptop ini memiliki desain yang compact dan juga dilengkapi dengan prosesor teranyar dari Intel, yaitu Intel Core vPro i7 1165G7. di mana ini memiliki arsitektur 10 nanometer. Prosesor generasi ke-11 dari Intel ini tuh secara desain memiliki 8 inti yang terdiri dari 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual, dengan desain TDP yang support maksimal 28 watt.
Untuk frekuensinya, laptop ini memiliki base frekuensi di 2,8 GHz dan mendukung Asus Intelligence Performance Technology atau AIPT yang bisa boost frekuensinya hingga 4,7 GHz. Yang dimana fitur AIPT ini tuh bisa kita aktifkan melalui aplikasi My Asus ataupun shortcut Fn dan F. Ada 3 mode yang bisa kita pilih, yaitu Standard Mode, Whisper Mode, dan juga Performance Mode. Oleh karena itu, kita akan uji performanya mempergunakan serangkaian benchmark seperti biasa, namun di settingan kali ini Pichel akan menampilkan 2 kondisi, yaitu Standard Mode dan juga Performance Mode. Kalau untuk Whisper Mode, kayaknya nggak usah lah ya, buat apa juga gitu. Yang pertama dengan Cinebench R20 dan Asus ExpertBook B9400 CEA dalam 3 kali pengujian mendapatkan skor rata-rata sebesar 1.355 poin dalam mode standar dan 2.025 poin dalam mode performance. Ada peningkatan sebesar 49,43% secara total di hasil Cinebench R20. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, pada mode standar, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 14 menit 41 detik untuk CPU tes. Sedangkan pada mode performance, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam waktu 10 menit 30 detik. Ada peningkatan sebesar 28,5% pada CPU tes dan pada mode standar 18 menit 6 detik untuk GPU tes. Sedangkan pada mode performance, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam waktu 9 menit 6 detik. Ada peningkatan sebesar 49,7% pada GPU tes di hasil rendering Blender. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, dengan mode standar skor yang didapat adalah 9.956 untuk esensial, 7.018 untuk productivity, dan 4.387 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 4.834 poin. Dan dengan mode performance, skor yang didapat adalah 10.352 untuk esensial atau naik 4%, 6.959 untuk productivity atau turun 0,8%, dan 5.523 untuk digital content creation atau naik 25,9%. Secara rata-rata, dengan mode performance ini mendapatkan skor 5.272 atau naik sebesar 9,1%. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini hanya mempergunakan integrated GPU yaitu Intel Iris Xe grafik dengan shared memory default sebesar 1 GB, di mana ini akan menyesuaikan tergantung dengan kebutuhan. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Times Pi. Dan pada mode standar, hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 687 dan CPU skor sebesar 1689. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 754 poin. Ketika mempergunakan mode performance di AIPT, maka grafik skornya menjadi 1653 atau naik 140,61%, dan CPU skornya menjadi 4381 atau naik 159,38%. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1823 atau naik 141,78%. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game. Untuk tes kali ini, Pichel hanya mempergunakan performance mode, tapi mengingat laptop ini tidak dilengkapi dengan discrete GPU, Pichel akan tes mempergunakan beragam setting untuk mendapatkan average frame rate minimal 60 fps, sesuai dengan frame rate layar dari laptop ini. Yang pertama GTA 5, dengan native resolution atau 1920x1080 dengan setting normal, average frame rate adalah 60,5, dengan maksimum 81,5 dan minimum 47,7 fps. Untuk Apex Legends dengan resolusi 1280x720 dan setting very low, average frame rate di 58,7 dengan maksimum 84,6 dan minimum 32,6 fps. Untuk CSGO dengan native resolution dan setting low, average frame rate di 54,8 dengan maksimum 74,7 dan minimum 2,5 fps. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan setting medium, average frame rate di 102,6 dengan maksimum 115,8 dan minimum 53,3 fps. Untuk Pro Evolution Soccer 2021,
dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate di 61,1 dengan maksimum 76,6 dan minimum 46,5 fps. Untuk di Sims 4 dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 68,0 dengan maksimum 97,7 dan minimum 3,7 fps. Untuk FIFA 19 dengan native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 66,3 dengan maksimum 88,4 dan minimum 0,9 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 29,1 dengan maksimum 40,3 dan minimum 17,9 fps. Untuk Valorant dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 121,6 dengan maksimum 155,6 dan minimum 70,3 fps. Dan yang terakhir yaitu Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting very low, average frame rate di 60,2 dengan maksimum 61,7 dan minimum 52,8 fps. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan pada mode standar, laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset High Quality 4K dalam waktu 9 menit 4 detik. Dan dengan mode AIPT Performance, dapat diselesaikan dalam waktu 3 menit 56 detik, ataupun ada peningkatan sebesar 56,6%. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, laptop ini sendiri mempergunakan SSD tipe NVMe dari Samsung dengan kapasitas 1 TB. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel mempergunakan Crystal Benchmark. Dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread, ini sebesar 3542,9 MB per second untuk membaca data, dan 2398,4 MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread, ada di 46,9 MB per second untuk membaca data, dan 117,4 MB per second untuk menulis data. Secara performa, dengan disematkannya prosesor Intel Core vPro i7-1165G7 pada laptop ini, menjadikan laptop ini memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan seri ExpertBook kelas B9 lainnya. Dan ditambah lagi dengan adanya teknologi AIPT, Pichel bisa bilang kalau teknologi ini benar-benar bisa mendongkrak kinerja laptop ini hampir 2 kali lipat. Memang ini modenya seperti overclock yang mudah lah ya bagi end user, seperti kita ini gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil paling maksimal dari spesifikasi laptop yang kita beli ini. Cuma sayang aja, dengan hasil yang bagus ini, nggak ada informasi secara eksplisit di bagian dalam dari laptopnya. Minimal dikasih highlight gitu kayak di touchpad ataupun di tombol shortcutnya gitu, biar orang-orang tahu gitu ada teknologi AIPT di laptop ini. Sementara untuk urusan temperatur, Asus ExpertBook B9400 CEA memiliki cooling system dengan single fan yang berada di sisi kiri atas pada bagian bawah laptop. Kipas ini bertugas untuk menghisap udara panas dari chip prosesor dan menghembuskannya melalui ventilasi udara di bagian engsel layar. Tidak ada keterangan apapun pada situs Asus mengenai cooling system pada laptop ini. Pichel menguji laptop ini dengan suhu ruangan sekitar 30 derajat Celcius, dan laptop ini juga Pichel setting ke mode standar, agar power manajemennya itu bisa dihandle secara otomatis. Dan dalam keadaan idle, laptop ini mempergunakan daya rata-rata 1,5 watt dengan CPU usage rata-rata di bawah 1%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar antara 40 derajat Celcius, dengan rata-rata frekuensi berkisar antara 1,6 GHz, yang sesekali spike hingga ke 4,8 GHz. Kemudian pada saat Pichel melakukan stress test mempergunakan aplikasi AIDA 64, frekuensi CPU laptop ini tuh naik di rata-rata 1,7 GHz yang juga masih naik turun antara 1,0 hingga ke 4,1 GHz. Sedangkan powernya melonjak beberapa saat hingga 45,7 watt hingga menyentuh temperatur 98 derajat Celcius. Dan kemudian prosesornya mengalami throttling dan dayanya perlahan turun hingga 9,4 watt. Sedangkan untuk suhu yang dihasilkan CPU laptop ini tuh stabil dengan rata-rata di 67 derajat Celcius. Dari hasil sini sangat disayangkan lah ya sebenarnya kemampuannya nih nggak bisa keluar secara maksimal oleh karena batasan suhu dari laptopnya. Kalau mau maksimal performanya, kita bisa sebenarnya mempergunakan cooling pad agar lebih adem dan kita dapat maintain performa yang jauh lebih tinggi dalam waktu yang lebih lama. Dan setelah Pichel lakukan serangkaian tes barusan, suhu bodi laptopnya ini sendiri tuh pada area keyboard hingga lokasi exhaust di dekat engsel layar, ini mencapai hingga 46 derajat Celcius. Dan di bagian bawahnya ini berkisar antara 39 hingga 41 derajat Celcius di sisi grill ventilasi. Jadi, ouch, panas.
Untuk sisi audio, ExpertBook B9400 CEA ini tetap memperhatikan area ini dan tidak sekedar pasang audio generik. Dengan adanya sertifikasi Harman Kardon membantu kualitas audio menjadi lebih oke, baik melalui port 3,5 mm ataupun melalui speaker internalnya. Speaker internal laptop ini sendiri tuh terdapat di sisi kiri dan kanan bawah laptop. Walaupun secara bentuk ini terkesan kecil, namun suara yang dihasilkan ini termasuk besar lah. Untuk ruangan studio yang Pichel pakai saat ini sekitar 8 x 3 meter, suaranya ini kerasa kenceng banget. Ya, walaupun memang masih kedengeran cempreng lah ya, karena memang speaker ini nggak ada subwoofernya. Dan kita coba tes di volume maksimal, dan speaker internalnya ini dapat menghasilkan suara rata-rata 83,9 desibel dan maksimal 93,7 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus ExpertBook B9400 CEA. Urusan webcam, sudah ada webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280 x 720 piksel. Indikator putih juga tersedia di sisi kiri dari webcam yang akan menyala saat webcamnya sedang aktif. Dan untuk menjaga privasi kita, maka sudah ada juga privacy cover switch yang dapat menutupi kamera, sehingga kita nggak perlu khawatir lagi tuh bakal diintip-intip sama hacker. Webcamnya juga sudah mendukung akan fitur IR kamera, sehingga dapat membantu memudahkan kita dalam login ke Windows tanpa kita perlu lagi repot-repot mengetik password. Jadi udah ada fingerprint, udah pakai IR kamera, lebih gampang. Nah, yang menarik di sini adalah ExpertBook B9400 CEA sudah memiliki quad microphone yang terletak di bezel atas, dan dapat merekam audio lebih baik dibandingkan mikrofon yang ada pada laptop biasa. Ditambah lagi dengan adanya noise cancellation, sehingga suara di sekitar kita tuh nggak masuk saat kita sedang berbicara. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus ExpertBook B9400 CEA. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam laptop Asus ExpertBook B9400 CEA dengan resolusi 720p 30 fps. Kita lagi pakai laptop yang tadi direkamin Pichel Media Group. Kita jual laptop yang banyak gitu. Sampai gendut. Teman-teman, kalian suka gendut enggak, teman-teman? Saya, terima kasih teman-teman sudah nonton hasil laptop yang kita itu sudah yang merekamkan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Untuk sisi konektivitas, Asus ExpertBook B9400 ini tuh sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Intel, yaitu Intel Wi-Fi 6 AX201 yang sudah support Wi-Fi 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.2. Maximum speed yang dihasilkan oleh chip Wi-Fi ini adalah 2,4 gigabit per second dan bekerja pada frekuensi 2,4 dan juga 5 GHz. Dan sekedar informasi aja, karena ini merupakan laptop bisnis, maka yang menjadi pembeda mendasar dengan laptop-laptop pada kelas konsumer biasa adalah kemampuan laptop ini mendukung sistem IT kelas enterprise. Dari segi operating system, Asus memang menyarankan Windows 10 Pro untuk bisnis. Dan buat teman-teman yang memang membutuhkan koneksi yang lebih stabil, maka kita bisa pakai dongle yang tadi Pichel udah sebutkan, di mana ini tuh sudah ada chip Intel Ethernet, yaitu i219V, di mana ini mendukung akan koneksi hingga 1 gigabit per second. Di bagian baterai, Asus mengklaim bahwa laptop ini dapat bertahan hingga 24 jam, sehingga menjadikan laptop ini sebagai teman kerja kita dalam jangka waktu panjang tanpa kita perlu khawatir harus colok ke listrik. Baterai di laptop ini mempergunakan lithium polymer dengan kapasitas 66.000 mWh yang berada di bagian dalam dari laptopnya. Dalam pengujian baterai mempergunakan PCMark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 13 jam 24 menit dari 100% hingga 2% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming, maka laptop ini dapat bertahan selama 3 jam 54 menit dari 100 hingga 3% baterainya dengan kondisi full brightness. Sementara untuk pengisian baterainya, charger yang digunakan dalam paket penjualannya ini memiliki 4 jenis output, yaitu 5V 3A 15W, 9V 3A 27W, 15V 3A 45W, dan 20V 3,25A dengan total 65W.
Pada situs Asus terdapat informasi bahwa baterai laptop ini dapat terisi sebanyak 60% dalam waktu 39 menit. Dan dari hasil pengetesan Pichel, baterai laptop ini bisa terisi penuh dari 2 hingga 99% dalam waktu 2 jam 33 menit dalam keadaan laptop idle. Charging baterai laptop ini tuh kita bisa mempergunakan salah satu port Thunderbolt di sisi kiri ya. Jadi bebas kita mau pakai yang mana gitu. Dan kalaupun kita punya charger handphone yang sudah memiliki rate yang sama dengan charger laptop ini, bisa juga kita pergunakan. Di bagian upgrade, seperti biasa untuk laptop setipis ini, kita nggak usah berharap banyak lah ya untuk urusan upgrade. Sektor RAM nggak ada potensi untuk upgrade karena semua sudah disolder ke dalam motherboard-nya. Kalau di sisi storage, ada 2 slot NVMe tipe 2280 atau yang panjang, di mana salah satunya sudah terisi dengan modul NVMe dengan kapasitas 1 TB. Dengan demikian, opsi yang ada hanya dengan mengisi 1 slot yang ada, yang kosong tadi tuh, ataupun kita ganti dengan modul NVMe yang tadi tuh, yang 1 TB mungkin mau 2 gitu ya, jadi totalnya 2 sama 2 jadi 4 gitu. Tapi harganya mahal coy. Selebihnya nggak ada lagi opsi untuk upgrade di laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Asus ExpertBook B9400 CEA merupakan sebuah laptop bisnis yang nggak hanya good looking, tapi juga gahar dalam segi performa. Dan yang terpenting adalah tingkat keamanannya yang sudah enterprise level. Laptop ini hanya memiliki satu varian dan dibanderol dengan harga 31 jutaan pada Asus A-Store. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di OL Shop, ini tuh mulai dari 26 jutaan. Beberapa dari kita mungkin menganggap harganya memang ketinggian, apalagi kalau kita secara tampilan luar mirip banget dengan varian laptop lainnya. Namun dengan tingkat sekuritas yang ditawarkan, sepertinya sangat wajar lah ya kalau laptop ini dihargai segitu. Bukan sekedar aman aja, namun dengan adanya prosesor Intel vPro i7 1165G7, menjadikan laptop ini memiliki kinerja yang mumpuni. Walaupun begitu, nggak bisa dipungkiri memang masalah throttling dari laptop ini tuh sangat mengganggu banget. Segi performanya, seperti yang tadi sudah Pichel bilang, banyak banget keganggu oleh karena urusan temperatur. Tapi yang pasti, laptop ini secure. Daripada kita kehilangan ratusan juta ataupun miliaran gitu kan, gara-gara laptop gampang hack, udah lebih mending invest di sini. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Asus ExpertBook B9400 CEA. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat yang sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan klik hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga Hello. Ataupun teman-teman bisa juga kunjungi website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh iya, kalau teman-teman sekalian yang suka game bisa kunjungi channel kita Pichel Main Game karena di sana kita bahas soal konsol dan juga yang hal-hal berhubungan dengan game. Ataupun untuk teman-teman yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel ala-ala vlog begitu, bisa kunjungi channel kita yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Oke, kerja dulu guys. So iya nih.